Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Jupiter MX. Ini khususnya Jupiter MX kopling ya. Bisa kita saksikan dulu. Kondisi tali kopling normal. Nah, ini masih main ya. Normal. Kita saksikan dulu bagian engkol. Engkol kaki ini ngempos. Kita tes. Nah, ini pakai tangan seperti ini, ngempos, padahal kondisi busi masih terpasang, kondisi mesin belum dibuka. Ini ngempos. Nah, asumsi pertama, kita berpikir ini bagian kampas kopling dulu. Karena kenapa? Tenaganya ini ngempos, habis itu di engkol ngempos, tenaga ngempos, kondisinya hidup normal, dalam arti pagi juga enggak susah hidup, dalam arti kondisi hidupnya normal, panas juga kondisi normal, cuman tenaganya ngempos. Nah, biasanya kalau yang bermasalah di bagian klep, misalnya kompresi, susah hidup, itu adalah tanda pertama kondisi engkol ngempos, tenaga ngempos, dalam arti engkolan ini kayak terasa nggak ada tenaga ya, nggak ada kompresi. Ini biasanya diiringi dengan kondisi hidupnya susah. Namun yang terjadi di bagian di Yamaha MX ini kondisi hidupnya normal, baik panas maupun dingin kondisinya normal. Cuman yang bermasalah di bagian engkol. Engkol ini ngempos, tenaganya nggak ada sama sekali. Nah, langsung kita eksekusi di bagian kampas kopling dulu. Asumsi kita itu setelah melihat ciri-cirinya ini kelihatannya di bagian kampas kopling. Nah, nggak ada salahnya kita berpikir di situ dulu. Nanti kalau setelah kita cek bagian ringan, paling sederhana dulu di bagian kampas kopling. Kalau seandainya nanti kampas kopling itu masih normal ya, kita cek cari yang lain. Cuman yang pasti di sini dulu. Oke. Ikuti terus video ini. Mudah-mudahan sedikit berbagi pengalaman, ada manfaatnya. Sekiranya yang mungkin belum jelas atau kurang paham tentang Yamaha MX ini penyakitnya, silahkan ikut nimbrung di sini. Silahkan ikut bergabung, nanti kita akan diskusi bareng mengenai penyakit-penyakit Yamaha MX pada intinya dan pada umumnya dunia perbengkelan bersama channelnya kita Kuli Bengkel. Lanjut ke video. Sedikit sederhana asumsi di bagian kampas kopling karena beliau yang punya motor cerita bahwa tenaganya ini setelah dipakai, katakanlah motor ini setelah dipakai untuk medan yang berat dan untuk angkut-angkut yang katakanlah kelas berat, ini langsung drop mengalami hal demikian. Dalam arti habis untuk angkut-angkut, habis untuk off-road yang medan berat, ini seketika langsung tenaganya lemos, engkolannya ngempos, hampir nggak mau jalan. Nah, ini mendukung asumsi kita di bagian kampas kopling ini pasti hangus. Sering terjadi kelasnya untuk Yamaha MX, Yamaha Vision, ini sering terjadi kampas kopling itu hangus, kayak seakan-akan kurang bahan bakar, kurang oli samping, oli mesin. Mudah-mudahan ini penyakitnya sama yang pernah kita alami karena rata-rata Yamaha MX, Jupiter MX, Vision itu sama. Oke. Setelah kita buka, dalamnya seperti ini. Kita menemukan kejanggalan. Nah, ini adalah lendir kayak air ya. Ini lendir-lendir air putih seperti sudah membentuk susu. Ini asumsi kedua, ini adalah air radiator masuk ke dalam dan seal di bagian radiator itu bocor alias jebol. Nah, sebelum melangkah ke bagian seal radiator, ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dulu, bagian ngempos dulu. Nanti kita lanjut ke bagian asumsi kedua. Kita selesaikan permasalahan yang pertama dulu, atau kita cari penyakit yang pastinya dulu. Bagian pertama ini apa? Nanti kalau sudah ketemu pasti kampas kopling, baru kita melangkah ke asumsi 2 atau penyakit kedua, yaitu air radiatornya masuk ke dalam. Kita yakin air radiator ini jebol karena bagian seal
dari radiator yang jebol atau yang bagian kelahar yang sana penutup kampret itu jebol, karena kelasnya Yamaha Vision, Yamaha MX itu rawan sekali untuk bermasalah di situ. Makanya kita nggak asumsi yang lain dulu. Oh itu packingnya mas, oh itu radiatornya mas, ini. Nah sebelum melangkah ke yang lain kita asumsi dulu. Nah kita lihat kampas kopling kondisinya seperti ini ya. Ini sudah temakan, sudah cacat seperti ini. Yang pasti ini olinya kering banget. Pelumasan di bagian ini kelihatan tadi ya, kelihatan di bagian per kopling ini 4 biji sudah mengering. Dalam arti kayak motor ini hampir tiap hari dipakai, tapi kok kondisi kampas koplingnya kering. Nah di situ sering terjadi kalau pelumasan kurang, padahal olinya beliau bilang katanya oli ini baru. Nah setelah kita cek ternyata memang demikian. Untuk kita gunakan atau kita sarankan biasanya kalau kelasnya off-road, bore up atau touring, ini ada yang dimodifikasi di bagian oli sini. Namun kalau yang untuk standar harian, alangkah lebih baiknya kondisi oli mesin itu ditambah, karena untuk pendinginan yang panas yang berlebih ini kita juga harus menggunakan pendingin yang berlebih alias menambah oli. Efeknya juga nggak begitu seberapa karena olinya kita juga menambahnya juga sedikit, jangan terlalu lebih. Nanti kalau terlalu lebih biasanya akan mengurangi performa mesin. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya penyakit Yamaha MX ngempos itu kondisinya berasal dari bagian kampas kopling. Satu poin pertama sudah kita selesaikan, yaitu kampas kopling sebegitu habis seperti ini, sebagian ada, sebagian habis. Nah, oke. Nah ini kampas kopling yang lama, sebagian masih normal, tapi sebagian sudah, nah seperti ini ya, sudah kering sama sekali, nggak ada geriginya, berarti sudah lampau parah. Kering ini kenapa? Asumsi pertama ini adalah olinya kurang, pelumasannya kurang, jadi kampas kopling akan tetap cepat panas dan mudah untuk habis. Saran kita sekali lagi, oli mesinnya ditambah sedikit untuk pelumasan berlebih. Oke, satu poin pertama sudah kita selesaikan, yaitu di bagian kampas kopling. Penyebab pertama tenaganya ngempos, engkol kakinya ngempos, padahal kondisi mesinnya normal. Kondisi pagi juga mudah hidupnya, kondisi panas juga mudah hidupnya. Habis itu kita asumsi kedua, nanti kita lihat bagian, nah ini ya, ini adalah lendir dari, nah bisa kita saksikan, ini adalah akibat dari air radiator yang bocor masuk ke dalam ruang oli. Nah nanti kita akan mengoprek di bagian atau mengecek di bagian radiator. Terima kasih sudah mengikuti kita, matur nuwun, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.